lagi di Court Action Bersama saya, Timothy Siregar, dan rekan saya, Livia Haris. Nah, dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Sumber Hukum Tata Negara. Oh iya, buat teman-teman yang belum sempat nonton konten Court Action kita sebelumnya, kita udah pernah ngebahas tentang pengertian dan asas-asas dalam hukum tata negara. Jadi buat kalian yang mau tahu lagi tentang hal tersebut, bisa ditonton lagi ya. Oke, karena kali ini kita akan membahas sumber hukum tata negara, akan ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu meliputi sumber-sumber hukum di Indonesia secara umum. Yang kedua, meliputi sumber hukum material dalam hukum tata negara. Dan yang terakhir, ada sumber hukum formil dalam hukum tata negara. Oke, ada baiknya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai sumber-sumber hukum di Indonesia secara umum. Dalam hal ini termasuk hukum tata negara berdasarkan TAP MPRS nomor 20 garing MPRS garing 1966 tentang Memorandum DPR Strip GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Sumber tertib hukum di Indonesia terdiri dari Pancasila sebagai sumber dari segala hukum dan Undang-Undang 1945 sebagai tujuan perwujudan dari tujuan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sumber dari tertib hukum atau yang biasa disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat Indonesia. Sedangkan pengertian sumber hukum berdasarkan pasal 1 Ketetapan MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan yang dimana terdiri atas sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai sumber hukum material dalam hukum tata negara. Nah, sumber hukum material HTN itu merupakan sumber yang menentukan isi dari kaidah HTN itu sendiri. Menurut Sudardi, sumber hukum material HTN Indonesia adalah Pancasila. Jadi, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia itu harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Nah, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Nah, selain itu juga menurut pendapat Hamid Atamimi, Pancasila memiliki dua kedudukan, yaitu pertama sebagai cita hukum atau resai, yang mana Pancasila terletak di dalam tata hukum Indonesia namun berada di luar sistem norma hukum. Kedua, sebagai norma tertinggi, sehingga Pancasila berpengaruh dalam membentuk dan menentukan isi maupun lapisan-lapisan hukum yang lebih rendah. Dengan demikian, Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan hukum. Bang, selanjutnya kita mau bahas tentang sumber hukum apa sih? Yang pertama kan tadi kita mau bahas sumber-sumber hukum di Indonesia secara umum. Yang kedua itu kita mau bahas hukum material tata negara, hukum tata negara itu gimana sih? Nah, yang terakhir itu kita akan membahas hukum formil tata negara. Sumber hukum formil tata negara itu merupakan sumber yang dilihat berdasarkan bentuknya. Menurut bagaimana sumber hukum formil hukum tata negara Indonesia terdiri dari hukum perundang-undangan ketatanegaraan, hukum adat ketatanegaraan, konvensi ketatanegaraan, dan jurisprudensi ketatanegaraan. Sumber hukum formil hukum tata negara terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah termasuk ke dalam perundang-undangan adalah Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Kota. Lalu, sumber hukum formil hukum tata negara yang kedua yaitu konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan adalah perbuatan dalam kehidupan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali sehingga diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Sebagai contoh nih, ada misal kayak pidato ketatanegaraan presiden, itu setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR dan pidato presiden sebagai pengantar APBN. Selanjutnya, sumber hukum formil HTN yang ketiga itu ada traktat atau perjanjian yang berbentuk perjanjian bilateral atau multilateral. Meskipun masuk bidang hukum internasional, namun sepanjang traktat tersebut menentukan segi hukum ketatanegaraan yang hidup bagi negara masing-masing yang terikat di dalamnya, dan juga termasuk sumber HTN formal. Sumber hukum formil HTN yang keempat yaitu doktrin. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum ternama yang mempengaruhi hakim. Dan terakhir yaitu sumber hukum formil HTN yang berasal dari jurisprudensi.
Jurisprudensi adalah putusan pengadilan yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama. Jadi itu kelimanya ya? Iya, betul Bang. Nah, tadi itu adalah pembahasan mengenai sumber hukum tata negara. Jadi berdasarkan pemaparan materi kali ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber hukum tata negara dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada sumber hukum material dan kedua ada sumber hukum formil. Sumber hukum material dari hukum tata negara adalah Pancasila, sedangkan sumber hukum formil dari peraturan perundang-undangan, konvensi ketatanegaraan, traktat, doktrin, dan jurisprudensi. Dengan memahami sumber hukum tata negara, maka kita dapat menghargai dan menghormati berbagai ketentuan hukum serta dapat menambah pengetahuan mengenai dasar batasan kekuasaan negara. Nah, sampai sini dulu ya penjelasan kita mengenai sumber hukum tata negara. Nantikan konten court action selanjutnya di channel UPS FH UPNVJ. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube UPS FH UPNVJ. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Dadah!